Army ya? Siapa yang Army? Tuh, banyak yang Army ya. Army apa sih? Kurang ngerti loh. Enggak tahu. Army apa Nana? Pengembar opa-opa itu loh. Gitu nggak sih? Oke. Apa itu nggak boleh? Boleh aja ya. Diambil yang terbaik dari mereka. Bagaimana mereka disiplin dirinya tinggi, bagaimana mereka berlatih dengan disiplin, bertanggung jawab sampai akhirnya menjadi tokoh yang punya prestasi. Nah, Ka'ab bin Malik, kenapa sih Bu Ida kok ingin cerita tentang Ka'ab bin Malik? Jadi terinspirasi dari sahabat Rasul ini tentang kejujurannya, ya, tentang kejujuran. Tidak pernah gentar untuk berkata jujur meskipun resikonya besar. Pernah nggak anak-anak itu di suatu kesempatan gitu ditanya gak berani berkata apa adanya, karena kalau berkata apa adanya bisa dipukul, terus mendingan bohong, itu pernah nggak? Siapa nih yang mecahin piring? Bukan aku, padahal aku, karena takut dimarahin misalnya. Atau kisah lain apapun itu. Nah, kisah Ka'ab bin Malik ini sahabat Rasul yang tidak ikut perang Tabuk, itu perang terakhirnya Rasul ketika melawan pasukan Romawi. Dia nggak ikut perang, padahal nggak sakit, juga bukan usia manula. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk tidak ikut perang waktu itu. Ya, nah selesai perang, bukan hanya Ka'ab bin Malik, sahabat yang tidak ikut perang, tapi ada beberapa. Dan ditanya satu-satu membuat pernyataan diri. Ada yang tidak dihukum Rasul memang karena Rasul itu menghukum sesuai dengan pernyataan lisannya, pernyataan dohirnya. Ya, Rasul itu memang gak berprasangka ya. Sudah nggak boleh. Jadi menghukum sesuai yang diucapkan. Ada yang alasannya sakit gitu. Anak pernah nggak masuk sekolah tapi alasan sakit padahal nggak sakit? Pernah nggak? Yang benar, yang tahu diri sendiri ya. Nah sampai di Ka'ab bin Malik ini, Ka'ab bin Malik itu sebetulnya orang yang dikaruniai kecerdasan, pandai berbicara. Ada nggak temannya yang pintar ngomong? Ada nggak? Kadang-kadang ngibul tuh gitu. Ada nggak temannya yang pintar ngibul? Ada nggak? Nggak ada ya. Sisa teman-teman jujur semua ya. Ka'ab bin Malik ini sahabat yang dikaruniai kecerdasan berbicara. Kalau dia mau alasan, dia bisa selamat loh dari hukuman Rasul. Tapi dia nggak mau itu. Dia tetap harus berkata jujur. Dia mengatakan pada dirinya, saya tetap harus berkata jujur meskipun resikonya akan mendapatkan konsekuensi. Itu yang Buddha sahut kepada Ka'ab bin Malik. Kalau kita, mungkin sebagian dari kita masih perlu belajar dari Ka'ab bin Malik. Ketika ada kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan berbohong, mungkin sebagian dari kita masih melakukan itu. Benar nggak? Biar selamat bohong dulu deh gitu. Ada nggak anak putri yang kayak gitu? Ada nggak? Enggak ya? Pernah bohong nggak? Beneran? Udah paling kagum tuh sama orang yang kejujurannya kayak Ka'ab bin Malik. Nah, kembali ke Ka'ab bin Malik, kalau dia mau bohong itu dia akan selamat dari konsekuensi yang diberikan Rasul. Tapi dia nggak mau. Dia berkata apa adanya, bahwa saya nggak punya alasan syar'i ya yang dibenarkan oleh syar'i, oleh syariat Islam untuk tidak ikut berperang. Nah karena begitu, lalu konsekuensinya diboikot selama 50 hari, dikucilkan, diajak omong oleh orang, ya.
Nah, merasakan bingkisan yang luar biasa dari boykot Nabi itu, 50 hari Rasul mendapat kabar, mendapat wahyu dari Allah bahwa Allah telah mengampuni Ka'ab bin Malik karena kejujurannya. Kejujuran itu seringkali pahit, tetapi kejujuran itu membawa kebaikan. Kebaikan itu membawa kita ke surga. Tapi sahabat-sahabat yang bohong selamat dari konsekuensi karena Rasul hanya mendukung sesuai dohirnya. Di akhirat nanti justru mendapat balasan di mana? Di surga atau di neraka? Ya, hanya selamat sementara. Nah, puasa kali ini sangat terkait dengan yang sudah sampaikan kisahnya Ka'ab bin Malik. Termasuk puasa ini, kalau kita mau bohong, ketika rumah sepi, entah di desa sebelah mana, rumah yang sepi, mungkin di dalamnya ada anak-anak yang berbohong. Orang tuanya kerja, di rumah dia berbuka sebelum waktunya, orang tuanya pulang seakan berpuasa lagi. Dia selamat dari orang tua dan di dunia, tetapi dia tidak akan selamat di akhir. Sahabat yang perlu kita pelajari dalam kejujuran dan keberaniannya, siapa namanya anak-anak? Bahkan ya, lidah kita itu untuk mengucapkan nama-nama sahabat itu kadang masih kaku, bener nggak ya? Untuk mengucapkan lafal-lafal Al-Quran atau mungkin guru-guru bijaya aja masih kaku. Tapi kalau mengucapkan idola-idola kita, orang-orang Barat, Korea, masih ya, apa itu salah? Perlu diperbaiki aja, ya. Anak-anak kan pegang HP tuh. Coba yang tadi ini bawa HP, boleh angkat tangan? Aku sama Bu Ida. Pernah dimarahin Bu Ida? Enggak kan? Yang bawa HP boleh angkat tangan aja. Yang bawa HP nggak akan bisa sentuh kok HP-nya. Nggak ada yang tahu. 1, 2, 3, ada lagi yang anak putra? Nggak ada yang tahu. Bahkan dimulai dari hal kecil kayak gini, ya. Kita itu takut gitu. Jangan-jangan kalau bawa HP diapain gitu. Kejujuran itu perlu dibiasakan dimulai dari hal-hal kecil. Kalau yang viral di medsos, kita akan tanya ke Bapak Ibu guru di medsos, entah itu benar atau tidak, tapi yang sedang viral itu adalah ada salah seorang ustadz yang terbiasa berbohong. Namanya apa sih, Dek? Mitomania. Iya. Jadi udah biasa ngobrol sehari-hari tapi nido gitu. Ya, ada salah seorang ustadz yang diduga itu punya kebiasaan bohong gitu. Menjaring banyak dana dengan cara memaksa dan lain-lain gitu. Nah, kebiasaan berbohong kalau ada pembiaran itu bisa parah seperti itu. Kalau dari praktek berbeda, kita perlu berbagi praktek baik ya. Mengajak baik dimulai dari hal kecil, tidak perlu direkayasa gitu. Contoh, siapa tadi yang menjawab ini gitu kan? Oh, saya Bu gitu, bukan orang lain yang mengakui gitu. Jadi kadang dari kita itu punya kebiasaan pengen dipuji, padahal hal bagus itu bukan kita yang melakukan. Dimulai dari hal-hal kecil itu. Kalau Buida sama Bapak Guru biasanya nih, kalau share di grup misalnya, Buida tuh dimulai dari hal kecil ini. Ada contoh baik dari kelas berapa saya share. Dimulai kayak gitu. Kalau setiap hari dari hal-hal kecil, hal baik itu, nanti tahu-tahu perilaku kita itu akan menuju kepada kebaikan. Ya. Kejujuran akan membawa kebaikan, kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Tapi kalau bohong, kebohongan itu akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kita ke
hal kecil dibiasakan berkata jujur. Terus kalau nama sahabat ini adalah Ka'ab bin Malik, nanti Bu Ida akan minta anak-anak sesuai softnya ini untuk bermain-main ya, untuk bermain-main. Tapi Bu Ida akan contohkan dulu ya. Permainan ini harus kita lakukan bersama, nggak bisa Bu Ida sendirian. Anak-anak bisa ini tangan satunya itu, contohnya ini, Mbak siapa namanya? Yang keras? Safia, yang keras ya. Udah lulus Bu, puasa. Mbak Safia tangannya tuh begini, ya tangan kanan taruh di sini. Nah, terus tangan Mbak Syifa telunjuknya di sini. Pernah kan? Dulu sama Bunda juga pernah ini ya. Nah, terus begitu Mbak Syifa begini, terus tangan telunjuknya di sini. Yang satu ditaruh sini, telunjuknya di sini. Terus yang belakang ikut yang begitu juga. Sampingnya, iya. Sampingnya, iya. Ini dulunya. Yo, yang depan lakukan, yang belakang juga lakukan. Bisa? Oke, dibantu mungkin. Ini telunjuknya di sini. Oke, ini telunjuknya di sini. Telunjuknya di sini. Telunjuknya di sini satu. Telunjuknya di sini. Oke, ikuti ya. Sudah siap semua ya? Bu Ida akan bacakan ceritanya ya. Jadi permainan ini namanya permainan ikan. Ikan. Apa saya? Ikan. Ya. Kalau nanti Bu Ida mengucapkan kata ikan, jari telunjuk teman di sampingmu itu diusahakan ditangkap. Ya. Kalau sudah ketangkap, anak-anak berusaha jujur, udah ketangkap, nyerah aja deh, gitu ya. Nyerah, jujur ya, siap ya. Sampai di sini sudah paham aturan mainnya? Yang putri sudah? Oke, kita akan mulai ya. Siap-siap. Kalau ada kata ikan, tangkap telunjuknya. Bisa kita mulai ya? Terima kasih Bu Indri. Oke, kita akan mulai. Dan permainan ini tuh kemarin Bu Ida minta bantuan teman-teman guru di kantor loh. Siap ya? Pada suatu pasar indah namun terkenal angker, ada penjual pinggan, ada juga penjual ikan. Di pojok bagian belakang bertemulah Ida dengan tetangganya yang sedang membeli ikan. Oke, Ida juga akan menghitung berapa yang ketangkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Kira-kira ada
Wes, betul. Oke, satu lagi ya. Kalau tadi adalah cerita tentang ikan, sekarang ceritanya ganti judul nih. Judulnya, tapi kali ini yang ketangkap maju ke depan. Kalau banyak kita bagi dua kelompok, siap ya? Tapi sebelum mulai, siapa nama sahabat Rasul yang terkenal kejujurannya? Ka'ab bin Malik. Meskipun layarnya sudah nggak ada, tapi kalian bisa mengucapkan itu yang bagus. Siap. Judulnya, judul cerita Harimau. Sudah siap posisi tangannya? Ingat, yang tertangkap akan diminta bermain di depan dengan permainan yang berbeda. Harimau ini baru judul ya. Siap. Pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada harimau dulu ya, bukan maju yang ketangkap maju ya, maju. Sini yang ketangkap maju. Oke, tangannya juga mengikuti seperti temennya, ikuti permainan ini dulu, baru nanti yang tersisa dengan permainan baru. Yuk, tangannya seperti temennya, kita masih lanjut kok, belum selesai ceritanya. Yuk, tangannya satu di tengah-tengah, satu dari temennya. Ya, yang putri dengan putri aja. Yuk, siap ya. Tadi kan kemudian diulang ya, tidak usah dipakai kata harimau-nya. Tadi pada suatu harimau malam di hutan belantara ada harimanya. Ia tersesat. Tiba-tiba di semak belukar manusia tuh gitu ya, suka keburu nafsu. Di semak-semak belukar harimau. Tadi kan masih harimau kan? Udah nggak salah ya. Siapa tadi? Melihat harimin. Hariman melihat harimin dikejar harimau. Yang nggak ketangkap silakan duduk. Yang nggak ketangkap tetap berdiri. Yang belakang yang ketangkap maju. Anak putri posisinya menghadap ke timur. Iya. Tambah satu ini. Yuk. Kamu enggak? Sebentar. Yuk. Hadap ke sana. Yuk. Hadap ke kiri. Gerak. Hadap kiri. Yuk. Sudah. Lencang terbang. Iya, kencang depan. Yuk, nah, oke, kencang depan. Luruskan. Kamu siapa namanya? Oh ya, gantian dulu. Kamu yang ikut Buida. Coba di sini. Oke, kamu ikut Buida ya.
kejujuran dan kebenaran itu memang berat ya anak-anak ya. Tangannya udah dilepas ini, dilepas dulu. Tangannya lepas dulu ya. Untuk menjadi seperti Ka'ab bin Malik itu perlu dibiasakan. Untuk bisa berlaku jujur dan baik, jujur dan benar, agar bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, itu memang berat, gak ringan. Apalagi kalau di sebuah kelas, ya, di sebuah kelas perlu komunikasi yang baik, Kita mau main-main sebentar, akan diperagakan Bu Eva, jadi berbeda. Ini mas apa tadi? Mas Rizky sama Bu Eva, yang lain ada sana apa sih? Ya. Lihat ke sana aja. Oke, jujur dong, nggak usah mikir. Oke. Tepuk sudah di atas ya, Pak. Kalau ditepuk, tengok temannya. Di atas depan. Terus iya, oke. Gerakannya kemana tuh? Oke. Iya, ada gini-gininya ya. Oh, katanya pargoy. Apa? Kira-kira gerakan apa ini? Pargoy katanya ya. Ini kayaknya apa? Gerakan apa, Mas? Ikut-ikutan aja. Dari gerakannya Bu Eva apa tadi? Hah? Kan belum dapat ikan, ngapain? Bu Eva ngapain tadi? Coba lihat lagi Bu Eva. Iya, terus ngapain itu? Menggulung senar itu bagian kegiatan ngapain? Memancing. Sampai di sana jadi pargoy. Oke, tepuk tangan ya teman-teman semua. Ternyata nggak cukup niat jujur ya, tapi ternyata perlu cerdas. Gitu ya. Kita akan coba lagi, tapi kali ini kita pakai relawan ya. Udah mau lihat anak-anak yang memang berani untuk angkat tangan. Wida butuh 7 orang. 1, 2. Putra semua boleh 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 sampai situ. Silakan maju. Bu Endri, masih satu gerakan Bu Endri. Bu Ida siapkan semuanya? Siap? Gerak. Hadap kiri, gerak. Loncang, depan, gerak. Tegak, gerak. Iya. Tegak, sudah seru. Yuk Bu Endri. Ntar ya, jujur ya, yang lain tetap menghadap ke timur. Kita tunggu sebentar, Bu Endri kan perlu ngobrol dulu sama Bu Eva. Lihat ya, teman-teman yang jujur atau ada yang nggak jujur ya, ada yang ngintip apa enggak? Ini ya. Balik kanan, balik kanan, balik kanan. Kalau belum tanya lagi gimana tadi gitu, gak apa-apa, balik lagi. Kon ulangi. Mas. Setelah ini satu lagi ya, Bu Eva. Silakan gerakannya. Yuko lihat aja itu gerakannya, lihat aja kamu lihat. Udah paham belum? Kalau belum paham suruh ngulangi. Udah paham belum? Kalau belum paham suruh ngulangi nggak apa-apa. Ulangi gitu. Mas siapa namanya? Mas Adam. Kira-kira gerakan apa itu ya Mas Adam? Gerakan apa? Oh, mancing kayak tadi berarti. Oke. Kita tanya ke yang peraga pertama. Siapa namanya? Pano. Gerakan apa dari BMD tadi? Oh, main layangan jadi memancing. Oke. Tepuk tangan untuk teman-teman. Karena sudah 2 kali, Bu yang ketiga lebih rapi ya, dan ini yang terakhir. Ya. Kalau tadi anak cowok hebat, berani semua hebat yang udah tepuk tangan. Kita beri kesempatan anak putri ya. Anak putri, 7 anak, 7 jari. 1, maju, 2, maju, 3, 4, maju, 5, 6, 7. Yuk, 3. Oke, siap. Sudah menghadap ke timur. Oke, sudah rapi. Dan kejujuran tetap Bu Ida lihat yang kita utamakan. Jangan sampai ada yang berusaha mengintip ya. Utamakan kejujuran. Bisa dimulai, silakan Bu Eva.
Lihat dulu aja lah, lihat. Perhatikan itu gerakannya apa gitu. Kalau belum paham, terus ngulangi nggak apa-apa. Oke. Iya, oke. Siapa namanya saya? Pak Leoni. Gerakan apa itu ya? Mengadu. Oke, peraga pertama siapa namanya? Apa tadi Mbak Hansa? Memasang telur. Telur ceplok atau telur dadar? Telur ceplok. Kalau telur ceplok diaduk nggak sih? Berarti nggak ada adukannya sama sekali ya? Wow, oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Tapi perlu cerdas. Dan untuk cerdas, anak-anak harus berlatih terus dalam belajar. Gak cuma rebahan doang. Lemes mesti rebahan, rebahan puasa gitu ya. Nah, sekarang Bu Ida akan kasih lihat yang cerita harimau dan ikan tadi. Betul, tangannya gak bisa lagi ya. Ini cerita yang harimau tadi, dan ini cerita yang ikan tadi. Ini hanya contoh. Ini yang baris, kamu ikut baris satu atau dua? Baris satu ada maju. Ini baris satu adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Silakan tunjuk diri yang mau jadi ketua kelompok. Tidak boleh tunjuk orang lain, ya. Anak Islam itu berani. Aku mencoba jadi ketua ya, gitu. Tidak boleh tunjuk orang lain. Ketuanya itu terus menyiapkan alat tulis, 1 buku, halaman kosong dan bolpen. Bida mau lihat, ada yang berani tunjuk diri enggak? Sama, yang putri ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sama, silakan kelompok 1, siapa yang mau? Tidak boleh tunjuk orang lain. Saya mau coba jadi ketua, gitu. Lalu menyiapkan buku dan bolpen. Ya. Kelompok 1 sudah ada yang jadi ketua? Sudah ada? Belum ada. Kelompok 2 sudah ada. Kelompok 3, 4. Boleh juga bantu tunjuk ya, karena belum ada yang mengusulkan diri. Semua itu bisa kok jadi ketua ya. Sejak kamu ya, nanti kamu tidak ya, keluarkan karena nanti kan kerja kelompok. Tugasnya pertama tuh hanya mengeluarkan buku dan bolpen. Yuk keluarkan bukunya. Siapa nama ketuanya ini? Mas Radio ketua. Beri tepuk tangan. Kelompok 2 ketuanya siapa namanya? Tugas ketua yang bawa, yuk siapkan. Beri tepuk tangan Mas Ilham. Terus ini ketuanya Mas Hanif, yuk keluarkan. Terus kelas 6 ketuanya Mas Arif, ya siapkan. Kelompok 5 siapa ketuanya Mas Mbak Luti? Oke, keren. Sip,
Itu baru keren dan menunjuk diri ya. Ini yang depan? Iya. Sudah siap semua buku dan pulpennya ya. Kita baca bersama-sama dulu biar kita nanti tahu dan bisa mengerjakan tugas kelompok. Mas Desa, kenapa bukunya diganti? Kenapa bilang enggak? Itu kebiasaan kan yang perlu dihilangkan ya. Ya, oke. Kalau alat tulisnya sudah siap, sekarang perhatikan contoh. Contoh ini akan kita kaitkan dengan sahabat Rasul. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Tulisannya Ka'ab itu kan ini ya. Ka'ab. Ka'ab. Ka sebelum Ka'ab itu bisa menjadi apa saja? Ka. Misalnya apa lagi? Apa lagi? Anjing, apa lagi? Kambing, apa lagi? Nah, tugasnya adalah membuat rangkaian cerita, ya, yang nanti judulnya adalah Ka'ab bin Malik dan di dalam rangkaian cerita itu ada Ka'ab bin Malik. Contoh ikan. Di sini tidak semuanya adalah kata ikan, ya. Banyak nih, tapi ikannya hanya ada 2. Boleh 2, boleh 3, tapi hanya beberapa. Sampai sini paham? Paham ya? Contohnya ini akan tetap Bunda tampilkan. Intinya ceritanya harus memuat 1, nama Ka'ab bin Malik. Yang kedua mengandung kata kejujuran. Paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi kebayang ya, Bu Andri, Bu Eva itu bisa jadi proyek yang mengaitkan beberapa mapel sebetulnya. Sebelum dimulai, kelompok 1, 2, 3, 4 putra, ada yang mau ditanyakan atau kecil ya, kita siap. Siap anak-anak? Siap ya. Dan itu didikan setiap kelompok loh ya. Kelompok masing-masing bikin cerita. Kelompok 1, 2, 3, 4 putri, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Sekarang pukul 9.58. Butuh waktu kira-kira berapa menit Bu Eva ya untuk membuat cerita seperti itu ya? 10 menit atau 5 menit? Mau 10 atau 5? 10 menit. Oke, sekarang pukul 10 berarti di jam tangannya Bunda ya. 10 ini Pak Bunda Bunda. Ini pukul 10 gitu ya. 10 lebih 10 selesai nggak selesai itu adalah hasil kerja kelompok kalian dan perlu bangga. Bunda itu 1, 2, 3 berarti mulai ya. Ketua kelompoknya itu yang memimpin kelompoknya. Oke? 1, 2, 3. Nanti akan ditampilkan. Jangan dibocorkan ke kelompok lain ya. Karena yang mempraktekkan nanti kelompok lainnya dari cerita kami. Judulnya potongan branding kan nanti jalan ceritanya bakalan beda.
Yang kesulitan bisa dibantu